Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Nyayo Khadijah akhirnya buka suara terkait peristiwa penganiayaan terhadap mahasiswa yang berbuntut pada laporan polisi. Profesor Nyayo membenarkan penganiayaan berupa pemukulan yang memang terjadi antara mahasiswa. Pemukulan dan dipukul sama-sama mahasiswa UIN. Dia juga menegaskan korban pemukulan bukan mahasiswa baru. Pelaku dan korban sama-sama anggota UKMK yang saat kejadian berstatus sebagai panitia. Mau saya katakan yang pertama bahwa memang benar terjadi pemukulan antar mahasiswa. Kenapa saya katakan antar mahasiswa? Karena antara pemukul dan korban adalah sama-sama mahasiswa. Ini hasil penyelidikan dari investigasi. Kemudian yang kedua, bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi di tempat pelaksanaan Diksar, tapi di luar kampus, ya, jadi bukan di dalam kampus, dan semua wartawan paham. Dan itu di pelaksanaan Diksar yang dilakukan oleh salah satu UKMK kita. Nah, namun yang perlu saya tegaskan di sini bahwa pemukulan tersebut meskipun terjadi pada saat pelaksanaan Diksar, namun tidak ada kaitannya dengan Diksar. Kalau kita kaitkan Diksar itu kan proses perekrutan anggota baru di UKMK tersebut. Tapi ternyata setelah kita investigasi, ini tidak ada kaitannya dengan Diksar. Bahkan kalau ada yang mengatakan ini perpeloncoan juga bukan. Jadi murni ini adalah lebih pada percekcokan atau perselisihan antar panitia, karena pelaku dan korban itu sama-sama panitia di UKMK tersebut, jadi anggota UKMK dan panitia di Diksar tersebut. Kemudian hal ketiga yang perlu saya sampaikan, korban pemukulan bukan mahasiswa baru. Jadi kalau ada informasi yang beredar di media bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa baru, itu salah. Kalau mahasiswa baru berarti yang baru masuk tahun 2022. Sementara yang bersangkutan adalah mahasiswa 2021. Dan saya sudah melihat kartu tanda anggotanya di UKMK tersebut, juga dia sudah menjadi anggota. Jadi bukan dia baru mau masuk menjadi anggota. Kemudian yang berikutnya sudah kita temukan juga bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh perdamaian, dan itu disaksikan oleh keluarga korban dan juga terkait dengan yang bersangkutan mengakui bahwa ternyata kesepakatan itu di bawah intimidasi gitu ya. Saya sudah melihat foto-foto, jadi di sana ada orang tua korban, ada kakak korban selain korban, dan ada pihak polisi pada saat perdamaian. Jadi saya mempertanyakan kalau memang ada pemaksaan atau ada intimidasi, itu yang pertama. Kemudian terkait pertanyaan kedua, pihak korban mengadukan kembali ke Polda, ya silakan saja, itu korban ya. Kita tidak bisa menghalangi. Kita sebagai lembaga dan korban ini kan mahasiswa kita, tentu kita berempati, kita tentu sangat peduli kepada penderitaan korban, dan juga ini dibuktikan dari pimpinan sudah ada yang mengunjungi korban ketika masih di rumah sakit, dan tentu kita sebagai lembaga di mana yang korban itu belajar, kita tentu akan tetap memberikan pendampingan, memberikan yang terbaik untuk korban, mengupayakan supaya bersangkutan tetap meneruskan kuliahnya sampai selesai. Kalau soal melapor ke Polda, yaitu hak ya, kita nggak bisa menghalangi hak orang. Kalau tugas kita sebagai lembaga pendidikan adalah memberikan yang terbaik dalam hal membina dan mendidik baik korban maupun pelaku. Karena dalam hal ini dua-duanya adalah mahasiswa kami, dan mereka punya hak yang sama terhadap lembaga ini. Mereka punya hak untuk mendapatkan pelindungan, punya hak untuk mendapatkan pembinaan, punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau saya boleh mengatakan, ini dalam mereka semua adalah yang harus kita bantu untuk memperoleh keadilan semuanya. Ya. Jadi saya tidak akan memihak siapapun,
siapa yang bersalah akan kita hukum, tapi tentu proses ini akan kita gali lebih jauh lagi. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga tadi apa kali ini? Kan masih ada investigasi lebih lanjut, jadi kita belum menetapkan sanksi. Jadi saya mengatakan ini adanya pemukulan, ya, adanya pemukulan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Lalu tapi ternyata kita gali lagi ada motif di balik pemukulan itu tadi, pengkhianatan. Kita lagi mencari ini motif pengkhianatannya apa, sampai juga apa ada aktor-aktor di balik peristiwa ini sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan percekcokan di dalam tubuh UKMK ini. Jadi kita belum menetapkan sanksi, ya, karena ini masih berproses, investigasi juga masih terus berlanjut. Hingga saat ini pihak Rektorat UIN masih terus melakukan investigasi untuk menggali lebih jauh terkait motif peristiwa tersebut. Edo, Sumeko TV melaporkan.